Dan lagi diskusi kita. Sekarang contoh 1.8 ini adalah halaman 22 ya. Oke. Kita akan bahas ini. Untuk pembahasan yang lain seperti biasa ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, jadi gunakan playlist ini ya biar enak urut. Oke. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan. Ini ada 3 soal tambahan. Nah, ini cukup lumayan juga menarik soalnya untuk dibahas. Sekarang kita akan bahas contoh 1.8. Diberikan X1 sama dengan 1. Nah, ini ya, X1 sama dengan 1 dan Xn plus 1 adalah akar dari 1 plus 2 kali Xn ya, 2 kali Xn. N bilangan asli. Buktikan bahwa X untuk Xn ini selalu lebih kecil dari 4 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Penyelesaian ada 2 tahap seperti biasa ya. Alternatifnya adalah dengan X1 sama dengan 1 kita dapat menentukan nilai untuk setiap Xn dengan N lebih besar dari 1. Akan ditunjukkan bahwa Pn ya, ini fungsi dalam bentuk N ya, dalam variabel N maksudnya, sama dengan Xn itu lebih dari kurang dari 4. Jadi Pn selalu Pn yang sama dengan Xn ini selalu kurang dari 4. Dan Xn plus 1 ya, yaitu 1 plus 2 Xn ya. Tadi N itu indeksnya. X1 sama dengan 1 dengan N lebih besar dari 1 memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Nah, ini prinsip yang pertama, langkah awal ya. Untuk N1 diperoleh P2 ya. Untuk N1 diperoleh P2. Karena di sini kalau 1 dimasukkan ke sini ya, 1 dimasukkan ke sini, N tambah 1 kan 2 ya. N tambah 1 ini 2. Ini X2 sama dengan 1 plus 2X1. Padahal X1 adalah 1. Ya, kita sudah memiliki X1 adalah 1 dimasukkan. 1 tambah 2 dikali 1 yaitu akar 3. Ya. Jadi jelas P2 ini adalah akar 3. Ya. Dan ini selalu lebih kecil daripada 4. Karena 4 sendiri adalah akar 16. Ya, jadi ini kesimpulan akar 3 itu lebih kecil dari akar 16. Dengan demikian terbukti bahwa P2 ya atau X2 ya itu adalah akar 3 dan lebih kecil dari 4. Terbukti. Inilah adalah langkah pertama. Nah, langkah induksi kedua sekarang. Langkah kedua ya, langkah induksinya. Ya. Seperti biasa kan N plus 1-nya kan nanti ya. N K plus 1 nanti. Langkah induksi P3 ya adalah X3. Ya, X3 ini adalah 1 tambah 2X2 selalu berkurang 1 dari sininya ya, karena di sini rumusnya gitu, di sini N plus 1, di sini N ya, selalu berkurang 1. Kalau di sini 3, di sini pasti 2. Padahal X2 tadi kita dapatkan yaitu akar 3 ya. Nah, 1 tambah 2 X2 ini adalah akar 3 ya, X2 ini adalah akar 3 dan ini lebih kecil daripada 1 tambah, wah ini agak aja, ini bukan di sini akar dari 1 tambah maksudnya 2, di sini kan akar 4, ini kan habis ya. Di sini kan harus 16, berarti ini 15 harusnya. Ini 15. Kalau ini 15 ya, 15 tambah 1 kan 16 ya. Harusnya ini 225 bukan 9, harusnya 225. Ya, harusnya 225. Nah, ini kalau 225 ini sama dengan 4 ya. Ini sama dengan akar 1 tambah 15 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, valid kalau ini. Ini bukan 9 ya, 225 harusnya. Ya, 225. Dengan demikian diperoleh P3 benar. Ya, karena akar 3 ya, ini dengan akar 225 lebih besar akar 225 ya kan. Nah, ini harusnya dapat 16 kan, ditargetkan ini nilainya 16 tuh. Akar 16 atau 4 ya. Jadi ini 4, ini juga 4 ya. 4 kan sama dengan 4. Itu ditargetkan ini. Ya. Oke.
Dengan cara yang sama P4, karena P4 benar maka P5 benar dengan seterusnya sehingga PK ini memenuhi. Ya, ini efek domino ya. Kalau P1 benar, P2 benar, P3 benar, P4 benar, maka PK ini valid ya, valid terbukti. Untuk PK. Sekarang akan kita lanjutkan ke N sama dengan K plus 1 seperti biasa. Jadi K plus 1 plus 1 yaitu K plus 2 ya, K plus 2 sama dengan akar dari ya, maaf ini ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk K2 sama dengan akar dari 1 tambah 2 X K1 ya. Di sini selalu satu langkah lebih dulu yang ininya ya. Ini mundur satu angka kan gitu ya. Kalau ini K plus 2, ini K plus 1. Karena N-nya diganti K plus 1 ini. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa XK2 sama dengan 1 tambah 2 XK1 ya, ini selalu lebih kecil dari 4. Ya, jika kita mengkaji lebih jauh hubungan antara suku-suku barisan XI ya dapat jika K sama dengan 3 maka X4 di sini kan X3 ya. X3 tadi kalau X3 padahal X2 X3 kan akar 3 tadi ya. Kita cari X3 mana di sini kan dapat mana X3 sama dengan X3 ini seharusnya 1 tambah 2 akar 3. X3 ini kok akar 3. Wah, ini K-nya ini keliru. Lagian ini K plus 2 ya, K plus 2. Kalau K-nya diganti 3 harusnya 5 di sini. Wah, kacau ini. Ya, ini yang dimaksud mungkin kalau ini X2 mungkin. Ini X3. Ini X3, di sini X2, jadi pas ini akar 3 kan. Kalau gitu, kalau 3 berarti K-nya ini kan karena plus 2, X1 harusnya ini. 1 tambah 2 kan 3 ya, ini 1 mungkin. X3, 1 tambah 2 X2, 1 tambah 2 akar 3, karena X2 adalah akar 3, kita sudah dapat dari sini. Kalau X2 itu adalah akar 3. Kemudian di sini X K plus 1 gitu, tunjukkan bahwa harusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini 1 tambah 2. Ini juga banyak yang keliru ini. Ini 225 kan tadi. 225. Ya, begitu seterusnya kita tinggal mengurutkan saja. Ya. Untuk K4 ini X5, ini X4. Kalau X4 di sini adalah ini punyanya X3 toh. Hasilnya tadi yang dari sini. Hasil yang dari sini ya, kita masukkan. Itu X3 ya, kalau X4 kita masukkan hasilnya X3 ya ke sini. Nah, ini benar ini X3 betul ini. X3 ini kok geser terus gitu. Nah, ini geser terus semua ini. Sebentar. Wah. Di sini X3 seharusnya, wah ini nggak pas ya. Seharusnya ini kalau di situ X3, di sini X3 seharusnya. Di sini X4 harusnya. Kalau X4 ini K sama dengan 2 harusnya kan gitu ya. Ini K sama dengan 3 harusnya. Ini berarti di sini 5. Kalau 3 tambah 2 kan 5. 5 di sini X4, ini benar ini. X4 terus hasilnya ini yang dimasukkan ke sini. Nah, cuman ini 9-nya juga 225 harusnya. Nah, ini harus 225. Nah, intinya sama ya, diurut aja. Dan selalu kita buktikan bahwa hasilnya itu lebih kecil dari ini.
hasilnya selalu lebih kecil daripada 4. Atau kita kalau nyatakan dalam bentuk ya 1 tambah 15 atau 15-nya jadikan 2, di sini 225 per 4. Nanti 4-nya kan dicoret sama 2, ini jadi 15, 15 tambah 1, 16. Itu. Harusnya gitu kelihatannya. Jika K sama dengan M, maka X sama dengan M plus 1, dan ini adalah 1 tambah 2 akar XM, lebih kecil dari ini 225. Ya, untuk setiap M, untuk K M plus 1, maka di sini M plus 1 plus 1, atau ini adalah X M plus 2 ya. M plus 2 di sini menjadi XM plus 1 ya, dan ini selalu lebih kecil daripada 225. Akar 9-nya diganti 225. Akibatnya diperoleh PK plus 1 sama dengan PK 1 plus 1 sama dengan XK plus 2 sama dengan akar dari 1 tambah 2 XK1, dan selalu kurang dari 4. Ini dibuktikan terus ya, maksudnya dibuktikan depannya. Jadi kita tidak ngotak-ngatik rumus di sini. Jadi mengurutkan sampai membuktikan sampai beberapa langkah. Kalau terbukti ya kita anggap ini memenuhi efek domino induksi matematika berlaku di situ gitu. Karena ya cukup rumit memang soalnya. Akibatnya diperoleh PK plus 1 ya, atau XK2 ini selalu lebih kecil dari 4. Jadi terbukti bahwa PN XN kurang dari 4 dengan XN plus 1 sama dengan 1 tambah 2 XN. X sama dengan 1, N lebih besar 1 memenuhi kedua prinsip induksi matematika sedemikian sehingga PN benar. Nah, untuk pembahasan baik masalah maupun contoh yang dikaji mulai subbab 1.2 ditemukan bahwa setiap formula yang diberikan selalu terbukti kebenarannya dengan menggunakan induksi matematika. Tetapi apakah benar untuk setiap formula yang diberikan selalu memenuhi kedua prinsip induksi matematika? Mari kita cermati kasus berikut ini. Kasus berikut ini akan kita diskusikan nanti di video selanjutnya.